udah kaya gitu ya. Padahal belum tentu juga. Dalam arti orang kaya pun itu belum tentu punya kelapangan hati untuk bisa mau dalam komunitas, punya klub gitu ya. Kenapa? Karena ya apa sih kayak begituan, ngapain gitu ya. Udahlah gue mau punya tempat sendiri untuk bisa merealisasikan diri saya misalkan. Nah maka sebuah kebahagiaan, sebuah sesuatu yang memang perlu kita syukuri ketika kita memang sama Allah diberikan hati yang lapang untuk berada dalam grup atau klub ini. Kenapa? Karena tidak semua orang juga mau. Walaupun mereka mampu. Di luar sana banyak saya yakin orang-orang kaya secara harta, tapi mereka tidak ingin ada dalam sebuah jamaah. Tidak ada yang memang ingin untuk dalam sebuah klub. Padahal ya kalau misalkan mereka duitnya muter gitu ya, di mana kita sampaikan, kita salurkan ke orang-orang yang membutuhkan, itu masya Allah luar biasa. Bagaimana coretan-coretan kita pada saat saya bikin status gitu ya, ya sederhana. Kalau misalkan kita ketemu dengan orang-orang yang memang punya komitmen katakanlah sebulan di angka 10 juta untuk berbagi, ketemu 1.000 orang aja udah lumayan angkanya. Ya, kalau misalkan perjalanan pengalaman kami di tahun lalu ya, saya mungkin cerita ke teman-teman semua. Tahun lalu kita di bulan Ramadan itu persis juga melakukan hal serupa. Kita melakukan giving yang memang kita budgetkan. Ya, saya biasa kalau di bulan-bulan biasa sedekahnya kami itu saya nggak posting. Dalam arti dalam 12 bulan yang saya juga pahami bersama bahwa yang namanya amal kehidupan itu kayak kita sholat, ya, baca Quran, sedekah, itu rata-rata memang untuk disembunyikan. Ya kalau kita misalkan nggak lucu ya, malam gua sholat tahajud, bro gua pokoknya sholat tahajud tuh nggak lucu. Ya, atau gua tadi pagi baca Quran terus gua ngapalin nggak lucu. Ya. Tapi satu mungkin yang saya pahami gitu ya, salah satu amalan yang memang kita bisa buka gitu ya, adalah sedekah. Nah maka saya pribadi punya manajemen dalam sedekah itu dalam setahun 12 bulan. Saya akan ambil 1 bulan yang memang itu kita gebor-geborkan. Sisanya 11 bulan lagi cuma kompor gitu. Kompor tuh, ayo sedekah saya nggak pernah publish, sedekah saya berapa. Paling anak-anak ini tahu lah gitu. Tapi kalau publish saya nggak pernah publish gitu kan. Tapi di bulan Ramadan saya buka gitu kan. Goalnya adalah bisa menggerakkan teman-teman semua juga agar terpakti dan akhirnya bergerak. Nah tahun lalu teman-teman, pada saat saya memposting postingan itu, saya buka form. Saya dibantu dengan tim saya, sok silakan, saya kan nggak ada tim dulu, nggak ada DP Foundation, nggak ada teman-teman dari yang bisa bantu. Yaudahlah saya minta asisten saya bikinin form yang memang perlu dibantu, entah itu pondoknya, pesantrennya, komunitasnya ataupun masjid gitu kan. Dan saya kaget dalam 3 hari terkumpul 3.000 orang lebih. Bayangin 3 hari ya, 3.000 orang lebih, wow gitu kan. Dan saya waktu itu cuma komen di angka 1M di tahun lalu itu. Di titik itulah saya berdoa sama Allah, ya Allah saya kurang kaya gitu. Karena ternyata kurang gitu kan, 3.000 Pak. Yang mereka tuh, saya tadi kata Kang Randy bilang, mereka nggak jago dalam fundraising. Mereka nggak punya orang yang paham tentang dunia digital marketing gitu kan. Nggak punya circle positif. Yang mereka mungkin untuk bisa dikasih 5 juta tuh masya Allah, wah itu berterima kasih minta ampun gitu. Saya ngeliat listingnya 3.000 orang lebih dalam 3 hari. Satu tuh 3 hari close Google Form-nya itu. Saya bayang kalau buka dalam seminggu, sebulan, kayaknya 10.000 orang lebih gitu. Nah dari situlah saya mikir gitu ya, betul ya ketika sebuah kalimat pernyataan yang sering kali kita dengar, kebaikan memang perlu diorganisir gitu ya. Akhirnya datanglah Kang Randy di tahun berikutnya, di tahun ini gitu. Akhirnya ngobrol panjang lebar, ya, punya budget sekian, kebiasaan, muncullah beratur. Nah, muncullah DP Foundation, nih intinya adalah saya ada budget, atur silakanlah gitu ya. Jadi mau tahu tuh, mau atur aja gitu. Nah terus juga pikiran, kebayang kalau misalkan ini tuh kita juga buka untuk teman-teman yang lain. Saya sering diundang sama teman-teman yayasan ya, sama NGO dan teman-teman yang lain isinya sama lah. Saya sebut brand ABCD itu wah rata-rata di Indonesia sih pengundang gitu. Yang saya kritisi ke mereka dan saya sampaikan langsung adalah kenapa kalian ini ngontak saya dan teman-teman pada saat mau punya campaign doang gitu. Itu kritik saya. Dan itu bagi mereka klub gitu kan. Gue mah apa adanya aja. Gue kan trainer di sini, gue sampaikan dan gue bilang, gue ini ada duit budget untuk giving tiap bulan. Cuman kamu ngontak saya kenapa pas ada campaign? Gitu. Padahal saya tuh punya harus kayak tiap bulan harus keluar gitu. Nah itu rata-rata saya sampaikan dan negara yang mau follow up. Dan saya positif thinking, baik sangka. Orang kaya saya banyak. Orang kaya saya tuh banyak. Di sini lah teman-teman semuanya sekarang udah sini saya punya amal kayak saya. Tiap bulan ada. Dan saya juga melihat, memprediksi gitu ya. Baik sangka saya adalah ketika teman-teman berada di Muslim Club, itu kemungkinan besar bukan jalur giving pertama. Kalau arti udah ada tuh, misalkan gue udah rutin ke pondok ini, misalkan, gue udah rutin ke pesantren ini, ke masjid ini. Nah baru berikutnya tuh jalur khusus Muslim Club. Kenapa? Karena kalau misalkan hanya satu-satunya,
mungkin budget kalian cuma 10 juta sebulan. Artinya apa? Giving kalian bisa lebih dari 10 juta sebulan sebenarnya. Itu baik sangkanya saya gitu. Nah maka sekali lagi, berawal dari keresahan tahun lalu gitu kan, ketemulah resonansinya dengan Kang Ray dan kawan-kawan semua, ya udahlah kita bikin. Nah juga mempraktekkan apa yang tadi Allah sampaikan, bahwa orang muslim itu tadi berbagi gitu ya, membagikan infak dalam keadaan lapang dan sempit. Yang menarik adalah yang setelah saya pelajari, konsep sedekah itu bukan dari yang kaya ke yang miskin. Ini konsep nih, tapi dari yang mau ke yang butuh. Artinya apa? Orang kaya bisa saja dia tuh hatinya tuh sempit kalau dia pelit. Tapi orang miskin bisa jadi hatinya lapang kalau dia dermawan. Nah, kita kan sekarang dikasih kelapangan harta sama Allah, jangan sampai hatinya sempit. Nah, maka dengan adanya Musini Club ini, semoga kita menjadi sistem reminder buat kita. Orang yang selalu ditanyakan sama teman-teman itu, kalau misalkan lagi kajian atau di seminar atau di kelas itu, kan kasih tips dong supaya bisa konsisten. Ya, tadi Kak Ray udah cerita, saya dari tahun 2013 bikin Billionaire Coach. Sampai sekarang saya bikin workshop, gitu ya. Terlebih di luar sana cibiran-nyinyiran ada nggak? Belum digomel, insya Allah, gitu ya. Ya, nah, saya juga bikin e-course sampai sekarang. Sekarang mah banyak e-course kan? Pandemi. Iya kan, setelah pandemi. Lalu gua dulu ada nyinyir kan, terus sampai sekarang bikin bisnis terus. Kenapa? Nah, salah satunya yang saya pelajari, ternyata kunci istiqomah itu selain punya ilmunya, adalah harus ada sistem remindernya. Kayak kita sholat deh, sholat itu kita tiap hari 5 kali nih wajibnya ya. Itu masih diingetin sama azan. Ya, mungkin di sini sekarang teman-teman gak dengar azan, baru dengar azan. Pernah gak kita waktu ngobrol, asik ngobrol nih, jam 4.15, sedangkan azan itu jam 3.15 misalnya. Terus kita lihat jam, masa dua dia, dulu sholat gue ya gitu. Gara-gara ada dengar azan. Bayangin ya Allah kasih kode, yang wajib saja masya Allah ingetin lewat azan. Nah apalagi kita semangat untuk pengen berbagi, semangat untuk menjadi lebih baik gitu. Itu udah ingetin gitu. Nah sistem reminder ini yang semoga hadir di Musini Club. Cuma dengan teman-teman positif ada gitu kan, vibrasinya dapat. Yang kedua adalah yang perlu ada adalah sistem gak cuma sekedar reminder tapi charger, ngecas. Yang namanya iman itu kan zero yang terus ya, naik dan turun gitu ya. Nah apalagi motivasi gitu. Jadi wajar kalau ada yang nanya kan kenapa saya ikut workshop seminar hari ini semangat besok hilang gitu ya. Iman aja zero yang terus sebagai motivasi. Nah makanya perlu supaya istiqomah konsisten itu ya ada circle-nya gitu. Nah Musini Club itu circle untuk nge-chat kita-kita. Karena bisa jadi kan kita lagi loyo, lagi foto, lagi malam, atau mungkin bisnisnya lagi drop gitu ya. Memang ketika teman dengar, oh itu si Pak ini, si Kang ini, orang itu gitu ya, semangat lagi gitu. Itu kan energi mahal ya. Nah saya juga pernah dalam kondisi di titik kayak begitu soalnya. Yang menyelamatkan dan yang memberikan saya semangat suntikan baru dan ketika bertemu. Nah seorang Kang Ray kan keluar aja, keluar. Ketemu orang, berpelukan gitu kan. Kadang solusi praktisnya, gue punya utang udah. Gimana nih? Ya gak ngasih solusinya. Cuma dengan energi itulah ini saya punya keyakinan yang kuat bahwa bisa selesai gitu kan. Dan keimanan yang untuk bisa beresin dengan cara apapun lah, dengan cara Allah. Jadi ya, jadi teman-teman di hari ini saya bersyukur banget bisa bertemu dengan semua. Dimana kita punya satu value, satu chemistry, satu vibrasi. Kita suka dengan berbagi, ya suka berbagi. Nah kenapa? Karena kita pengen menjadi bagian dari apa yang Allah sukai. Tadi musin itu kan musin gitu ya. Salah satunya adalah suka berbagi kitanya gitu ya. Selain itu tadi ya menahan amarah, maafkan itu jelas. Itu juga cerita Kang Randy. Sungguh cukup challenging buat kita memaafkan orang yang pernah buat salah sama kita. Ya, maksudnya gimana? Saya nih ditipu nih saya. Gimana caranya saya tuh bisa memaafkan orang yang ditipu saya. Bahkan challenge-nya adalah saya minta maaf duluan. Tapi kan agama mah gitu ya, bukan soal gengsi kan. Jadi yang mulia di mata Allah itu ya ketika memang kita nurunin ego, kita datang, Pak, Mas, Kang, Punten, mohon maaf ya gitu. Kali-kali saya punya salah banyak, betul, minta maaf, ada yang salah, ada yang dibantu. Nah saya dulu praktekin itu ilmu. Minta maaf sama orang nipu saya itu berat. Tapi ya udahlah. Ketika misalkan terima orang-orang yang dulunya tuh pernah punya masalah, itu banyak di luar sana, udah biarin. Kita nggak pernah tahu kok. Allah tuh nilai kita bukan di awalnya loh, di ujungnya. Akhirnya nanti kita sekarang musim ya sudah pakai bulan 10 juta, akhir-akhir drop, putur, kita maksiat mati, nah itu ujungnya tuh kita ya. Tapi kalau misalkan kita dalam kondisi terbaik gitu kan, saling mengingatkan, ya endingnya semoga jadi baik juga. Jadi jangan juga ngecap bahwa itu dia dulu masa lalunya nipu, dulu mah dia punya masalah. Saya dapat banyak omongan kayak gitu masalahnya. Kang, ngapain antum sama ini? Kang, ngapain urusan ya?
bukan ranah saya menilai mereka buruk, ranah saya buat wasilah semoga itu jadi lebih baik gitu. Kenapa? Karena sekali lagi kita belajar dari Umar itu yang masya Allah ya, itu dulunya itu bagaimana perjuangan ingin membunuh Nabi gitu. Tapi ketika di ujungnya sekarang makamnya sampai ya itu Umar gitu ya. Nah kita ini saya yakin punya masa lalu masing-masing lah gitu ya, nggak usah ceritain itu mah. Nah, semoga nanti pas ending ujungnya yang Allah catatkan kita itu sebagai orang yang positif beneran gitu ya. Itu mungkin dari saya prolognya, nanti monggo digali, dieksplor. Saya sekali lagi gak ada materi khusus, kalau mau nanya apapun lah, monggo tentang bisnis, tentang hidup, tentang akun, saya persilahkan ya. Maka kembali lagi ke